Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Nah, di episode kali ini adalah kelanjutan daripada episode sebelumnya, di mana kita akan melihat sebuah solusi praktis. Hal-hal apa saja yang bisa dilakukan oleh para pastor maupun juga para pemimpin-pemimpin gereja, khususnya untuk melayani mereka yang kena adiksi atau terkena adiksi, saudara-saudara. Nah, bersama dengan saya ada Pendeta Christian Tirta dari Melbourne, sekali lagi, yang akan membantu kita untuk mengerti mengenai hal ini dan terutama membantu para pastor dan pemimpin Kristen untuk membimbing mereka keluar dari jeratan addiction ini. Di episode yang sebelumnya, Pak, kita sudah bicara mengenai pengertian adiksi dan juga menjadi solusi, apa yang menjadi solusi daripada addiction itu. Kalau Pak Christian bisa memberikan satu summary, kira-kira seperti apa Pak pembicaraan kita sebelumnya nih Pak? Silakan Pak Christian. Thank you sekali lagi dan thank you Pak Kian untuk kesempatan boleh melanjutkan episode yang lalu. Di episode yang lalu kita melihat betapa seriusnya dan betapa pervasifnya gitu ya di mana adiksi, kecanduan dan sarana untuk menggunakannya itu ada di mana-mana sekarang. Tetapi kita juga percaya bahwa anugerah Allah di dalam Kristus, khususnya di dalam kuasa Injilnya, bukannya saja membawa kita pada kebenaran, membebaskan kita, tetapi juga mentransformasi kita sehingga kita bisa overtime terlepas dari kecanduan kita. Baik. Dan kali ini kita akan bicara mengenai how to. Jadi bagaimana seorang pastor bisa membantu mereka yang mengalami adiksi ini untuk keluar dari adiksi ini. Pertama-tama Pak, apakah pastor orang yang cocok Pak untuk membantu mereka keluar dari adiksi? Saya pikir di satu pihak jawabannya big yes, tapi dengan few qualifier karena sekali lagi saya nggak tahu konteks pelayanan setiap pendeta masing-masing yang mendengarkan podcast ini. Saya udah cukup lama di gereja untuk tahu bahwa ada pendeta gereja besar, gereja kecil. Skill set setiap pendeta juga beda-beda ya. Ada beberapa yang saya nggak bilang bukannya mereka nggak peduli sama orang, tetapi mungkin entah kapasitas atau kemampuan mereka deal dengan apalagi situasi yang sangat-sangat rumit, menjelmit, mungkin tidak sebesar orang lain. Bagi saya mungkin yes, yes karena gimana pun, khususnya kalau bilang jemaat ini adalah jemaat yang Tuhan percayakan pada pendeta tersebut gitu ya. Jadi ini adalah tanggung jawab dia gitu ya. Tapi bukan berarti semuanya itu di pundaknya dia. Itu sebabnya mungkin nanti di salah satu bagian solusinya, salah satu yang saya sarankan adalah untuk memberdayakan jemaat, mencoba merangkul atau bekerja sama dengan hamba Tuhan lain atau kolega yang lebih mumpuni di bidang ini, atau bahkan bekerja sama dengan organisasi para church atau bahkan organisasi sekuler. Nah tentu saja ada banyak sektor, tapi saya sih nggak melihat itu sebagai halangan gitu ya. Dan tentu saja gimana pun sebagai pendeta kita tetap merawat jemaat kita secara spiritual sebagai gembala mereka. Baik. Terima kasih Pak. Lalu sekarang memang pertanyaannya ialah apa yang harus dilakukan oleh seorang pastor nih? Terutama ketika seorang jemaat datang dan dianalisa dan kita melihat bahwa ya kelihatannya memang jelas bahwa dia mengalami sebuah adiksi. Oke, katakanlah entah dia ngaku atau berdasarkan observasi kita positif gitu. Dan saya mengasumsikan bahwa jemaat ini anak Tuhan, orang Kristen, apapun level kedewasaannya. Salah satu yang perlu diingatkan dan kalau kita boleh kembali lagi pada Injil Kristus adalah Injil itu betul-betul bicara soal akar dari masalah adiksi, yaitu identitas. Artinya seberapa seriusnya kecanduan seorang itu, kita jangan sampai melihat dia sebagai the addict ya, si pecandu, apapun substansi zatnya atau orangnya gitu ya. Kita tetap melihat dia dalam identitas mereka sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah dan tubuh Kristus gitu ya. Dan juga karena dia adalah anak Tuhan, juga kita melihat bahwa
ada pengampunan dan ada hope for transformation yang Allah sendiri Hmm. janjikan. Setiap Hmm. orang yang datang pada dia itu nggak didiemin gitu aja, tapi Yep. dimasukkan aja, bisa dibilang dalam proses perubahan. Jadi I think itu basic knowledge tentang orang yang kita layani, kita perlu ingat selalu karena it's very easy ya, khususnya kalau kayaknya stuck dan bertahun-tahun nggak ada progres, kita lupa gitu ya. Dan Hmm. kita lebih ingat akan kegagalan dan kekurangan si orang tersebut. Nah, yang lain yang sering kali ngebantu saya udah share dengan Pak Kian itu kalau di konseling itu mereka sebutnya stages of change. Uh, Stages of change ini membantu kita untuk tahu si orang yang sedang kita layani itu sebetulnya ada di titik mana. Karena seperti saya bilang episode yang lalu, kalau kita nggak tahu orangnya ada di mana, akan sangat sulit untuk kita itu bisa menjangkau ke dalam hatinya gitu ya. Kita bisa jadi memberikan solusi yang prematur atau solusi yang tidak pada tempatnya. Dan itu kadang-kadang perlu waktu ya. Yep. Again, saya nggak ngerasa saya the best person yang bisa langsung kenal tahu orang gitu ya. Saya personally tipe orang yang ya perlu waktu lah ya untuk kenal orang, ngobrol, tanya. Kadang-kadang juga waktu saya bikin asumsi atau saya tanya misalnya, kayaknya dari penjelasan kamu saya simpulkan ini, orang pun masih bilang ke saya, oh Pak kayaknya bukan itu gitu ya. Jadi saya masih belajar dalam hal ini. Tapi tahu stages of change gitu ya, di tahap mana orang itu ada. Jadi stages of change ini itu punya 6 komponen ya, mulai Yep. dari contemplation sampai relapse. Dan yang kita perlu ingat ini nggak berurutan Pak. Jadi contohnya di dalam setiap stage orang tersebut masih mungkin relapse. Oke. Tapi ini sekedar menggambarkan orangnya itu kira-kira di titik mana. Misalnya yang paling awal ada pre-contemplation adalah di mana si orang tersebut either dia menyangkal atau nggak punya niat untuk berubah. Ya, jadi makanya disebut pre-contemplation. Jadi ngomong kasarnya mikirin aja belum gitu ya. Mimpi aja enggak gitu ya. Dan di sini mungkin kalau saya boleh oversimplify ya, peran kita sebagai hamba Tuhan, sebagai sesama saudara dan Kristus adalah untuk menantang orang itu bahwa apalagi kalau orang itu bilang dia Kristen gitu ya, untuk bilang bahwa hey, kamu masih hidup diperbudak oleh dosa gitu ya. Yesus bilang kan barang siapa dan seperti saya mention Yesus bilang Yohanes 8, Paulus juga bilang di Roma 6 kan ya, kepada siapa kita taat ya kita adalah budak dari whatever itu yang kita taatin gitu kan. Nah, tahap berikutnya adalah contemplation. Di sini adalah tahap di mana orang itu mulai melihat bahwa dia ini perlu berubah. Nah, kalau dia melihatnya itu bisa karena 1001 isu ya, bisa karena uangnya mulai dikejar debt collector misalnya ya. Istrinya mulai ngancem, lu kalau nggak berhenti gue tinggalin lu gitu ya. Nah, kita memang pikir idealnya sih mau berubah karena mau cinta Tuhan, betul. Tapi setidaknya the fact bahwa orang itu mulai berpikir gue perlu berubah, bagi saya Pak ya, kalau orang datang saya, buat saya sih prinsipnya apapun gue ambil gitu ya. Maksudnya the fact datang dan mau berubah, apapun itu reasonnya, at least that's a starting point, daripada kamu di luar gitu, masih mikir gue nggak perlu berubah, nggak ada niat, I'm good the way I am gitu ya. The fact bahwa dia mulai berubah, dan apalagi kalau dia sadar bahwa dia sudah meninggalkan Tuhan, atau Tuhan tidak lagi sentral dalam hidupnya, kita bisa mulai menawarkan pengharapan bahwa di dalam Yesus ada bukan saja ada pengampunan, tetapi ada kuasa untuk mengubah hidup dia. Nah, tahap berikutnya adalah tahap di mana yang disebut preparation, di mana orang itu sekarang bukan aja mulai melihat dia perlu berubah, tapi dia mulai committed nih. Dan biasanya saya tuh paling simple taunya dari saya tanya aja, gimana setelah ketemuan, ada feedback atau masukan atau enggak? Biasanya ya jawabannya macam-macam ya. Antara aduh masih bingung Pak, atau kayaknya nggak kebantu. Kadang-kadang juga nggak apa-apa sih, buat kan namanya juga perasaan orang itu tentang sesi kita ya. Apapun jawabannya, bagi saya sebetulnya yang saya lebih pengen tahu adalah kamu pengen ketemu lagi atau enggak? Ya. Apa yang pengen kamu lakukan berikutnya? Kalau misalnya dia bilang sebetulnya jarang sih, sepengalaman saya kalau orangnya udah sampai mau datang, biasanya dia tuh malah suka atau at least mau di follow up. Memang ada kadang-kadang 1-2 kasus di mana orangnya akhirnya nggak datang lagi ya, atau enggak. Ya, tapi biasanya, dan the fact bahwa dia mau datang lagi, saya sih lihat itu sebagai komitmen, maupun kecil. Ya.
Nah, di sini kita masuk ke tahap preparation di mana kita bisa lebih banyak introduce dia, kita bahkan mungkin bisa tunjukin chart ini dan bilang, menurut kamu ada di mana gitu ya. Yeah. Eh, dan sekarang di poinnya untuk atau pertanyaan-pertanyaan yang saya sempat tanya sebelumnya ya, Yeah. frekuensi, quantity dan seterusnya gitu ya, dampaknya apa sama hidup kamu Hmm. dengan tujuan supaya komitmen itu semakin kokoh gitu ya. Yeah. Dan di situ saya berharap menunjukkan entah melalui firman Tuhan atau prinsip Hmm. firman Tuhan bahwa ada anugerah Tuhan, bahwa Tuhan itu peduli dengan struggle yang kamu alami, apalagi mengetahui bahwa yang saya bilang ya, addiction kamu itu cuma satu puzzle piece dari puzzle piece lain yang kamu sedang alami sekarang gitu. Hmm. Hmm. Itu nggak excuse your addiction, apalagi dosa di dalamnya gitu ya. Yeah. Tapi obviously pengertiannya beda. Saya kasih contoh deh ya. Jadi yang berbeda sekali antara mereka yang addicted to pornografi karena available dan everybody's doing it dan dia kebetulan umurnya masih ya umur kayak remaja, pemuda gitu ya. Dengan orang yang memang dari kecil itu mengalami sexual abuse. Uh, dosa adiksinya sama, kalau boleh dibilang gitu ya. Tapi the way kita menghandle dan bicara dan menyampaikan anugerah pada orang itu mungkin bakal slightly different gitu ya. Karena orang yang dari kecil di abuse secara seksual oleh pembantunya, oleh anggota keluarga, dia setidaknya perlu deal dengan itu dulu, atau setidaknya kita perlu bicara gitu ya, sejauh mana ini punya dampak sama hidup kamu sekarang gitu ya. Lagi seperti Pak Kian tahu, kadang-kadang orang-orang seperti nggak cerita, nggak ungkapin selama belasan kalau nggak puluhan tahun gitu ya, baru setelah cerita baru dia sadar gitu ya, ternyata selama ini aku cinta gitu ya, atau perasaan sayang gitu ya. In my case ya aku akhirnya ke virtual gitu ya, ke pornografi gitu ya. Di situ aku merasa ada sense of kedekatan, intimasi maupun virtual dan palsu gitu ya. Ya. Preparation terus action. Action adalah gimana orang ini ya seperti saya bilang ya, udah di situ dia actively seeking to break free. Artinya dia betul-betul sekarang mau, dia mungkin tanya sendiri, dia inisiatif sendiri, mungkin dia sendiri yang kontak kita gitu ya. Dan di sini kita bisa mengingatkan mereka bahwa sebagai anak-anak Tuhan, ini adalah bagian dari Roh Kudus bekerja dalam hidup kamu. Nah memang, apalagi pakaian mungkin tahu gitu, dalam pengalaman pengembangan kita ada orang-orang yang bisa dari pre-contemplation sampai langsung betul-betul berubah gitu ya, 180 derajat, hampir overnight. Dan saya pernah ketemu orang-orang seperti itu, yang antara dalam waktu 1-2 tahun itu kayak langit dan bumi gitu ya. Tapi, again, correct me if I'm wrong, saya ngelihat orang-orang seperti itu jauh lebih jarang dibandingkan orang-orang Kristen yang lainnya gitu ya. Yang biasa itu kesabaran, khususnya di mana setelah, let's say dia udah lewat tahap action, dia relax lagi gitu ya. Balik lagi gitu ya. Next adalah maintenance adalah di mana orangnya udah melihat nih ada progress gitu ya. Kalau dulu kayaknya nggak bisa seminggu itu harus misalnya kalau di sini Crown Casino gitu ya, nggak bisa seminggu itu harus ke Crown gitu ya, bukan aja yang judi tapi vibe-nya kayaknya harus dapetin itu vibe gitu ya. Sekarang udah nggak seminggu, udah 3 bulan nggak pergi, tapi kemarin masih pergi gitu. Tapi dia udah tahu gitu, dia udah mencicipi sedikit, oh ternyata I can live without going to Crown more than 2 weeks gitu ya. Dia udah melihat dan dia mulai sustain gitu ya. Dan di sini kita encourage dia untuk terus bersandar pada Tuhan gitu ya, nggak bersandar pada prosesnya dia. Dan tentu saja ada relax ya. People do fall back gitu ya. Dan disinilah kita mengingatkan dia akan pengampunan dari Tuhan dan kekuatan yang dia berikan selama dan berproses. Seperti itu. Iya, wow. Ini menarik ya, maksudnya ya, dari satu step ke step yang lainnya itu. Tetapi sekali lagi Pak Christian tadi katakan bahwa bukannya berarti ini sekuensial sifatnya. Jadi seringkali mungkin yang satu langsung loncat ke yang lain, tetapi juga mungkin saja sudah di step yang satu kemudian kembali lagi ke step yang lebih awal lagi. Dan
Ya. Dan ini memang memerlukan sebuah kejelian dari si pastornya sendiri, tetapi juga kesabaran juga tentunya ya untuk bersama-sama membimbing orang-orang yang terkena dengan adiksi ini. Ya. Ada komentar yang lain Pak dari proses ini Pak? Dan bagaimana Bapak melihatnya begitu? Apakah ini hanya sekedar sebuah gambaran ataukah ini memang sesuatu yang memang rata-rata terjadi kepada orang-orang yang Bapak layani? Ya, mungkin kalau saya boleh kasih satu, anggap aja kita Hmm. anggap aja kita lupain chat ini gitu ya. Ya. Orang yang addicted itu sebetulnya sedang mencari koneksi, Hmm. kind of Hmm. connection. Ya. Koneksi itu, let's say misalnya yang gaming addiction, dia kan cari Hmm. koneksi. Mau dia main Hmm. online atau dia koneksi dengan tokoh virtual di gamenya, dia merasa dia lebih connect dengan tokoh atau pencapaian di gamenya daripada ke Hmm. kampus atau ngobrol sama orang tua atau bahkan dengan anggota keluarga gitu. Hmm. Hmm. Orang lebih merasa ke connect waktu dia taruhan gede, dapat gede, taruhan terus kalah gitu ya. Walaupun dia Ya. kalah terus, tapi dia feel alive di situ gitu. Hmm. Hmm. Dan sejumlah riset tentang addiction sebetulnya bicara tentang itu gitu. Bahkan Ya. satu hal yang sangat healing itu adalah waktu orang itu disadarkan bahwa sebetulnya yang kamu cari adalah someone atau a group of people or a community to connect with. Hmm. Dan yang saya lumayan surprise itu kan bisa dibilang setahu saya hasil riset yang lumayan baru gitu ya. Hmm. Dan sekali lagi, kekristenan udah punya ini 2000 tahun lebih gitu ya. Ya. Connection kan ya. Bukan aja kita reconnect dengan Tuhan pencipta kita, tapi kita juga reconnect satu sama lain dalam Kristus gitu. Hmm. Dan Hmm. sekali lagi, disitulah saya justru makin saya mendalami ini ya, saya makin melihat seperti Os Guinness pernah bilang ya, salah Hmm. satu yang eh, mem- membuat dia mempelajari agama dan filsafat lain adalah untuk bukan saja mempelajari keunikan perbedaan mereka, tetapi kontras. Karena makin dia lihat kontrasnya, makin dia melihat keindahan Injil Yesus gitu. Dan saya Hmm. pikir, Hmm. eh, ya Injil Yesus itu kan mengkoneksikan kita dengan koneksi terdalam yang kita butuhkan. Hmm. Ya. Hmm. Dan Ya. Ya. orang-orang yang juga seperti di Tesalonika dibilang ya, eh, apa ya, berseru pada Allah dengan hati yang murni gitu. Orang-orang yang sama-sama struggling bahkan. Hmm. Dan makanya nanti di bawah saya akan sharingkan salah satu yang penting itu memang komunitas ya. Orang yang Hmm. gereja di mana kita sama-sama sadar, hey, I'm not alone. Ternyata I Hmm. have a bunch of Hmm. others yang juga struggling bersama gitu. Ya. Ya. Ya, dan memang membentuk komunitas itu juga nggak gampang. Maksudnya dalam arti kita perlu orang-orang yang memang bisa dipercaya dan orang-orang yang mendukung, terutama mereka yang terkena adiksi ini. Dan Ya. juga bagaimana komunitas ini bisa menjadi komunitas yang bisa membantu juga secara praktis begitu ya kepada mereka begitu loh, dengan accountability dan lain-lain hal. Um, Kalau misalnya Pak Christian dulu mungkin di gereja, apakah pernah membuat sebuah komunitas yang mirip seperti ini? Apakah ada contoh begitu yang bisa menjadi panduan dari para pastor bagaimana komunitas ini bisa bisa dibentuk? Iya, saya eh, terakhir itu saya masih kebanyakan saya lakukan one on one, artinya Hmm. ketemu dan ngobrol Hmm. gitu ya. Ya. Membimbing dan seterusnya, dan di Ya. situ saya belajar bahwa perlu waktu dan perlu Hmm. kesabaran dan koneksi Hmm. itu ya. I think satu hal yang saya pelajari adalah khususnya kalau kalau orang itu nggak punya relasi yang dekat dengan Tuhan atau belum Ya. betul-betul apa ya, terintegritas dengan komunitas di mana dia bergereja, memang idealnya either pendetanya atau church leadernya, dan secara Hmm. umum saya sangat sarankan kalau bisa gender appropriate ya, artinya yang laki sama Ya. laki, perempuan. Em, Mereka mungkin the only person yang orang itu bisa connect with gitu. Hmm. Dan di Hmm. situ memang perlu kesabaran dan waktu ya. Biasanya Ya. apalagi kalau deal sama karena yang kita hadapin kadang-kadang kan bukan soal addiction-nya doang ya, Ya. tapi isu lain yang bisa dibilang membentuk orang itu uh, seperti apa dia adanya sekarang gitu. Ya, Dan betul. itu Hmm. uh, saya tahu nggak semua kita punya waktu buat ngebangun itu, tapi kesadaran itu harus ada gitu ya. Hmm. Hmm. Nggak semuanya, bagi saya mimbar tetap penting, tapi nggak semuanya bisa diselesaikan sekedar dengan misalnya khotbah tentang adiksi selama 6 minggu
I Hmm. think it's a good start. Buat Hmm. saya better starting gitu Ya. ya. Setidaknya itu jadi jemaat punya kosakata, punya Hmm. cara berpikir, bisa ngobrol barengan gitu ya. Hmm. Tapi tetap pendekatan yang personal atau micro group itu perlu. Nah itu yang lain yang mungkin para eh, pendeta atau pemimpin gereja bisa pikirkan gitu ya. Ya. Eh, Ya. Kumpulkan atau ajak ngobrol Hmm. jumlah orang yang misalnya punya addiction yang mirip-mirip gitu ya. 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 Atau kita mau bicara addiction secara umum juga boleh. Hmm. Kalau Hmm. kalau kami waktu itu ada sejumlah orang-orang yang berkumpul karena ya mereka sadar gitu ya sebagai para pria Hmm. addicted to pornografi gitu kan. Hmm. Hmm. Tapi ya sekali lagi poinnya adalah bukan bicara soal pornografinya, tapi soal Ya. bagaimana Yesus mentransformasi kita gitu. Tapi Hmm. memang di dalam micro group itu orang-orang bebas terbuka Hmm. without judgment, dalam arti bukannya kita tidak membenarkan, tapi dalam konteks waktu mereka cerita curhat itu Hmm. kita betul-betul menjadi good listener gitu ya. Hmm. Dan Hmm. kayak saya bilang tadi, let's say ada 5 atau 6 orang, Hmm. mungkin sama-sama bakal bilang tik yes saya kecanduan pornografi, tapi latar belakang mereka, tantangan mereka hadapi gitu ya, pressure Hmm. point, apa yang jadi Hmm. triggernya mereka itu beda-beda gitu. Jadi Hmm. Hmm. ada mereka yang trigger karena stres. Jadi buat mereka stres, rilisnya itu nonton pornografi gitu. Ya. Yang Ya. orang lain dia nggak stres, orangnya cukup resilient, very tough gitu ya. Hmm. Tapi dia sangat struggle dengan loneliness. Dia susah Hmm. untuk dia punya deep emotion sama orang gitu. Hmm. Dan dia Hmm. merasa nonton pornografi somehow dia ngerasa oh I feel like I belong gitu. Supaya Hmm. itu Hmm. ya. So I'm just Ya. saying gitu ya. Ya. Uh, um, uh, uh, Mengetahui perbedaan itu sebetulnya membantu karena orang itu jadi sadar, ternyata pertama aku nggak sendirian, Hmm. dua aku punya sesama saudara dalam Kristus yang juga sama-sama struggle, ya. Hmm. Terus ketiga, um, apa ya? Ternyata aku bisa apa ya, belajar berempati waktu mendengarkan struggle orang lain. I mean his problem Hmm. might not be my problem gitu ya. Yang Ya. Ya. nge-triggernya mungkin bukan yang nge-trigger gue gitu ya. Tapi Hmm. waktu Hmm. ngeliat cerita kayak gitu harus sadar, oh iya. Yeah. Tapi kan maksudnya lucunya solusinya mirip gitu ya, sama-sama cari solusi di pornografi gitu ya. 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 Artinya itu ngebantu dia buat nggak sekedar ngerasa dia isolated gitu ya. Kalau Hmm. nggak salah siapa ya, saya lupa deh, salah satu dari biblical counselor dia bilang eh, salah satu cara menangani dosa itu kan dengan you bring it to the light gitu ya. Hmm. Di, Hmm. di dalam terang dilihat, untuk dilihat seberapa ugly, seberapa challenging, tapi Ya. juga seberapa besar hope yang kita miliki dalam Kristus dan Hmm. komunitas iman gitu. Hmm. Hmm. Baik, baik. Jadi kelihatannya komunitas ini penting ya Pak ya. Maksudnya Hmm. di satu pihak tentunya ada dosa-dosa tertentu yang mungkin sangat privat, jadinya sifatnya itu hanya mau terbuka kepada orang yang dipercaya, kepada pendeta, kepada orang-orang pemimpin-pemimpin gereja dan lain sebagainya. Tetapi juga kelihatannya ketika barrier itu sudah terbuka dan lebih luntur dan Hmm. bisa melihat dan saling melihat kalau misalnya ternyata, oh ada orang lain juga yang sama-sama kena adiksi yang mungkin mirip begitu, dan pada akhirnya kelompok itu bisa menjadi sebuah kelompok yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya begitu ya. Dan memang itu nggak mudah kelihatannya membentuk kelompok seperti itu di mana ada orang-orang yang terbuka terhadap masalah yang sangat-sangat sensitif dan pribadi sifatnya begitu loh. Ada tips Pak buat para pastor Pak untuk membentuk atau Ya, memulai kelompok ini mungkin di ya, gerejanya? ya. Ya kalau menurut saya itu harus mulai dari pastornya sih. Jadi Hmm. again saya nggak tahu, Hmm. ini cuma sampel yang saya miliki ya. Setiap Ya, kita kan ya, punya lingkup pelayanan sendiri-sendiri. ya, Tapi saya tahu di lingkup pelayanan tertentu, dan ini menurut saya sih lintas lintas kultur lah ya. Mau ya, kita yang di Australia atau di Asia, ya. eh, ada sejumlah. eh, saya sih kalau saya mau bilang ini mungkin muncul dari pengertian yang baik. Artinya pastor, Hmm. pendeta, pemimpin gereja harus jadi teladan gitu ya, dalam iman, Hmm. kekudus. Menurut saya mungkin ini mulai dari motivasi yang baik, tapi akhirnya distort sedemikian rupa sehingga seolah-olah kalau kita udah apalagi punya titel gitu ya, reverend, pendeta,
kita tuh Yap. jadi kayak manusia imun dari dosa, percobaan dan segala macam gitu ya. Ya, Entah itu ya, persepsi jemaat atau kita punya persepsi sendiri gitu ya. betul, Dan betul, itu akhirnya di betul. carry through dengan Hmm, satu culture yang unfortunate yang ngerasa aku nih nggak bisa share my struggle. ya, Nah, ya, memang kita harus bijaksana juga gitu ya, hmm, sebagai pemimpin, kedewasaan jemaat dan seterusnya. Tetapi satu hal yang saya pikir pendeta bisa lakukan adalah sekedar menunjukkan bahwa mereka juga human seperti jemaat. Mereka juga hmm, struggle dengan depression, dengan ya, rasa iri hati gitu ya, dengan rasa lonely. ya, Again, ini bukan kita kalau kita di orang bule suka bilang pity party gitu ya. Oh hmm, kasihani hmm, gue gitu ya. Eh, ya, tapi kita openly share when appropriate. Tapi ya, bukan sedikit kita share, kita juga share bahwa dan again ini harus punya integritas saya bahwa kita sendiri juga cari help. Nah ini menurut saya satu satu aspek yang saya perhatiin cukup banyak pendeta yang saya kenal itu kurang lakukan, artinya karena mereka mungkin ngerasa bukan ngerasa lah ya, udah di satu posisi ya, eh, mereka nggak ngeliat kita perlu supervision atau help dari entah orang ideal yang lebih senior gitu ya, betul. Hmm, yang lebih pengalaman, yang bukan aja bisa hmm, dengerin kita, tetapi juga berani untuk speak up sama kita gitu ya, untuk ya, tegur kita, untuk bilang, hey Chris, kamu nih nggak harusnya make this move gitu ya. ya, ya, Eh, saya nggak bilang saya the perfect model, tapi saya bersyukur oleh anugerah Tuhan, Tuhan tempatkan dan orang-orang seperti itu gitu ya, itu yang dan saya cerita hmm, sama jemaat kan untuk show off, tapi untuk nunjukin bahwa hey, your pastor juga need a pastor gitu ya, ya, your pastor juga need help. Jadi ya, saya cerita openly bahwa saya secara rutin, khususnya lagi masa-masa sulit, saya pergi ke Christian counselor for help. ya, ya, Saya memang nggak cerita detailnya, tapi saya bilang ya di situ saya diarahkan gitu ya. Saya ya, ketemu someone yang istilahnya hmm, objektif dan bisa bicara sama saya gitu ya. hmm, Um, hmm, dan saya hmm, juga cerita bahwa eh, eh, saya itu mungkin starting point-nya gitu ya. Starting point dari ya, kita harus mau terbuka bahwa kita juga struggle dan kita butuh help. Dan kalau belum pernah butuh help, saya belum pernah cari help, saya sangat sarankan dan saya mau encourage bagi para pendeta, para pemimpin gereja di sini yang udah memang misalnya rutin punya punya either professional counselor atau ya, sesama rekan hamba Tuhan yang ideally lebih senior. Jadi menurut hmm, saya, again ini cuma dalam pribadi saya, ya, agak susah untuk kita ngomong kasarnya dibina kalau orangnya umurnya masih kira-kira sepantar gitu ya pakaiannya. Saya pasti kalau betul. misalnya ketemu sekian dan ada let's say 5-6 hamba Tuhan lainnya cerita pelayanan nggak apa-apa gitu. Tapi untuk Ya, supervision, pembimbing saya terus terang bakal cari seorang yang setidaknya 5-20 tahun mungkin lebih tua dari saya gitu. betul, betul. Dan yang care dan yang punya waktu. Kadang ada yang care tapi Hmm. nggak punya waktu gitu ya. Dan dan Ya, ya, dan kalau ya, orang itu ada dalam hidup kita, kita harus bersyukur banget. Memang nggak betul. selalu yang mereka ngomongin itu enak buat didengar gitu ya. Dan Hmm, kadang-kadang hmm, sebutan aja. Tapi saya ngelihat overtime itu banyak hmm. hal yang hubungan dengan tahanan dan pelayanan mental health itu sangat dibantu dengan orang-orang seperti ini. Ya, ya. Itu harus mulai dari Eh, kita. Jadi Ya, jadi mulainya dari kita nih ya, dari kitanya betul sendiri ya. pertama-tama sebagai pemimpin-pemimpin gereja, sebagai pastor untuk kita terbuka dan untuk kita menunjukkan bahwa kita sendiri adalah orang-orang yang berdosa dan kita adalah orang-orang yang juga rapuh sama seperti jemaat lainnya. Hmm. Dan memang ini nggak gampang Pak, karena kita ada di dalam budaya yang melihat boleh dikatakan pendeta Ya, atau pemimpin gereja sebagai seseorang yang imun atau seseorang yang mungkin tidak berdosa bahkan di dalam beberapa ya. quote unquote begitu ya. Ya. Uh, dan Saya boleh dan tambahin ini juga nggak Pakian sebelum saya lupa karena tadi ya, ya, Pakian ngomong soal imun ya. Mungkin saya ya, kalau saya boleh dengan rendah hati juga men-challenge para pendeta ya, dan hamba church leader di sini ya. Adiksi itu kan dosa dan situasi yang lumayan serius. Apalagi kalau seperti hmm, yang episode sebelumnya saya ya, gambarkan, memang itu bukan menyeluruh gitu ya. Tapi hmm, kalau sampai sangat-sangat serius, saya pikir pendeta atau hamba Tuhan yang punya integritas harusnya juga terbuka dengan opsi hmm, untuk mengundurkan diri secara sementara hmm, pembinaan atau mengundurkan hmm, diri secara permanen. Nah, hmm, saya ngomong gini bukan buat takut-takutin ya, tapi seringkali ya, dan saya sendiri ngerasain gitu ya. Kadang-kadang rasanya, oh Tuhan sudah panggil aku di gereja A.
aku Ya, harus di sini sampai Tuhan datang kembali gitu ya, karena aku menjadi hamba sampai mati. ya, Ini kan enggak ya, gitu. Kadang-kadang ada so many things happening, bisa jadi situasi di luar, bisa jadi dosa dalam diri kita sendiri, di mana kita harus simply jujur dari hadapan Tuhan, dan itu sebabnya butuh counsel dari luar ya, ya, untuk bilang sama kita, oke, kamu perlu step down. Dan mungkin kita perlu dengar, apalagi kalau yang ngomong sama kita udah istri kita, ya. 3 senior kita gitu ya, 2 Hmm, teman baik kita, wah itu saya sih bakal bilang sama dia, lu nggak perlu ke surga tanya sama Tuhan gitu ya, udah ya, cukup kayak Tuhan mau ya, apa. betul. Jadi I just want to mention that gitu ya, karena mengingat ini isu yang sangat pervasif di mana-mana gitu ya, bukan saja Ya, jemaat juga pasti hamba baik. Tuhan. Amin. Ya, ya, ya. Oh, ini banyak nih Pak yang harus dikerjakan Ya, oleh para pastor dan memang juga nggak gampang. Bukan hanya membimbing, tetapi juga bagaimana dari sisi pastornya sendiri untuk bisa terbuka dan untuk bisa melihat bahwa dirinya adalah seseorang yang berdosa, seseorang yang terus masih juga bergumul dengan begitu banyak macam hal dan perlu juga pembimbingan. Ini proses yang memang nggak mudah. Tetapi paling nggak kita melakukan baby step ya Pak ya, langkah-langkah yang kecil ini untuk kita mencoba, untuk kita membantu para jemaat keluar dari adiksi ini melalui keterbukaan kita tadi sudah disinggung melalui kelompok support ya, support group yang ada di gereja ataupun juga yang apakah itu support group one to one dan lain sebagainya yang bisa membantu. Nah, Pak Christian, sebelum kita menutup pembicaraan kita kali ini, apakah ada closing statement nih Pak yang bisa diberikan kepada para pastor untuk merangkum pembicaraan kita di episode ini? iya, untuk para pastor dan para pemimpin gereja kita harus sadar bahwa gereja punya Hmm, peran yang penting dalam membantu jemaat dan khususnya mereka yang kecanduan dan ya, untuk mengalami transformasi yang hanya dapat diberikan oleh Injil. hmm, Kita hmm, nggak bisa lakukan itu sendirian, kita perlu hmm, berkolaborasi sebagai para pemimpin, perlu uh, yep, terbuka dengan bantuan dari anugerah umum ya, yep, seperti konselor, pembina, hmm, uh, hmm, tapi biarlah gereja jadi tempat di mana hmm, mereka, jemaat apapun untuk dosa mereka, itu yep, tempat yang aman untuk mereka disambut oleh anugerah Tuhan, tapi hmm, juga oleh kebenaran Injil, mau ya, ditegur tapi juga mau dibentuk uh, ya, ya. oleh Kristus. Ya. Ya, baik, baik. Terima kasih banyak Pak Christian buat waktunya. Dan boleh minta tolong Pak Christian sekali lagi untuk menutup pembicaraan kita dalam doa. Dan terutama tolong doakan supaya para pastor boleh bijaksana untuk mengambil langkah-langkah yang baik, yang tepat bagi mereka yang terkena adiksi yang ada di dalam jemaatnya. Dan juga bisa setia kepada berita sukacita, berita yang memberikan kebebasan dari Tuhan Yesus Kristus. Tolong Pak, ditutup dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Hmm, Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa mereka yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. hmm, Kami bersyukur bahwa sebagai ciptaan baru Engkau telah memperlengkapi kami dengan segala sesuatu yang kami butuhkan, untuk menjalankan hidup yang benar di hadapan. Walaupun kami kerap jatuh bangun dan kami hidup bersama-sama dengan orang-orang yang kerap jatuh bangun, kami berdoa, dan aku secara khusus berdoa bagi para pendeta, para pemimpin gereja, dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh bukan saja menyadari zaman di mana hmm, kami hidup, tapi lebih menyadari lagi besarnya anugerah yang terkandung dalam firman-Mu yang bekerja melalui Roh-Mu yang hidup. Berdoa bagi setiap kami Tuhan, agar kami mau terbuka, khususnya kami yang belum mempunyai orang untuk mengcounsel, membina kami boleh terbuka untuk mencari atau dipertemukan dengan orang-orang tersebut, hmm, dan boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang bukan saja cakap dalam memberikan masukan, nasihat, dan teguran pada orang lain, kita juga rendah hati untuk menerima nasihat, menerima hmm, teguran, hmm, masukan dari orang lain. Terima kasih hmm. Bapak, demi Tuhan. Amin. Amin.